Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga dalam pengaruh minuman keras, seorang paman di Merauke tega menganiaya keponakannya sendiri. Rebutan lahan pendulang, 2 kelompok pendulang emas tradisional di Mimika bentrok. Harga cabai tembus Rp150.000 per kilogram. Dinas Pertanian Papua gelar operasi pasar. Warga Buti, Kelurahan Doremkai, Kabupaten Merauke ini menderita luka di bagian pinggang, terkena sabetan parang yang dilakukan pamannya sendiri. Pemuda bernama Agustinus ini lari terbirit-birit sambil berteriak minta tolong. Saat itu Agustinus baru saja pulang dan hendak masuk ke rumah. Namun tiba-tiba pamannya mengayunkan parang dan melibas bagian belakang pinggang korban. Agustinus langsung lari menyelamatkan diri dan meminta pertolongan warga. Dari sini, belakang ini. Terus datanya sudah berdarah-berdarah begitu? Berdarah, ada minta tolong. Tadi sudah berapa lama dia tidur tadi situ? Sudah 1 jam. Ini sudah 1 jam lagi ya? Baru sampai lapor polisi tadi. Kita nona. Bobi Rumangun ini. Oh iya. Belum diketahui penyebab keributan antara paman dan keponakannya. Namun yang pasti Agustinus harus langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Kepolisian Merauke masih mengejar pelaku yang melarikan diri. Orang anak laki-laki dibacok sama pamannya sendiri, belum tahu modusnya. Sementara pembacokan untuk sementara masih dicari dari tim besar dari Polres Merauke. Untuk sementara yang si korban ada sementara pengobatan di rumah sakit. Motifnya belum tahu ya Pak ya? Motifnya sampai sekarang belum tahu, karena yang dibacok ini tidak mabuk juga. Yang bacok, yang tersangka yang bacok keterangan pamannya sendiri belum tahu juga apa dia mabuk, karena selesai bacok dia lari kabur. Ya. Jadi sementara masih dilacak dari tim besar dari Polres Merauke. Polisi menduga saat cekcok dengan keponakannya pelaku dalam keadaan mabuk berat akibat minuman keras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Andi terpaksa dilarikan ke rumah sakit daerah Mimika karena menderita luka panah di bagian punggung Kamis kemarin. Andi merupakan korban bentrokan 2 kelompok pendulang tradisional di Mil 25 Mimika. Korban mengatakan dia bersama rekan-rekan sesama pendulang datang ke lokasi karena mendengar kabar ada penyerangan di Mil 25. Saat mereka berada di base camp, tiba-tiba sekelompok orang muncul dan menyerang mereka serta melepaskan anak panah. Kita sudah tahu, tapi kita nih jaga camp. Lalu paginya dia serang. Kalau bawa barang ada. Ya, cuma jaga saja, jaga-jaga. Aksi penyerangan dipicu sikap sekelompok pendulang emas yang melarang pendulang di Mil 25 untuk mendulang di Mil 26 karena bukan areal miliknya. Cekcok mulut akhirnya berubah menjadi saling serang dengan anak panah. Bentrokan tidak meluas karena aparat kepolisian cepat datang dan membubarkan kedua kelompok. 5 orang pendulang langsung ditangkap aparat dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Kami dapat pertelepon bahwa ada keributan di area Mil 25 antara pendulang dengan pendulang. Yang notabene suku Kei mayoritas ya. Kami respon, ternyata di sana sudah baku bentrok antara kelompok pendulang dari kelompoknya Alen Walten dengan dari kelompoknya yang mayoritas dari Kei dari kampung Yam Timur. Di situ bentrok dengan alasan ini masalah perebutan lahan pendulangan. Setelah kami ke sana, kami berusaha melerai sehingga kami datang ke itu melerai dan kami dengar informasi tadi bahwa ada korban 1 orang
penawar dari kelompoknya Jam Timur toh, yang saat ini dirawat di rumah sakit, tapi itu hanya kena di bagian sini. Saat ini area Mil 25 sudah dinyatakan aman. Kedua kelompok pendulang emas bentrok sudah dibubarkan setelah aparat memediasi kedua belah pihak. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Aksi pencurian di Merauke semakin brutal dan berani. Seorang pemuda merampas telepon genggam milik seorang wanita yang bekerja sebagai karyawan toko ponsel di Jalan Brawijaya, Merauke, Rabu lalu. Korban tidak curiga karena pelaku datang berpura-pura sebagai pembeli. Setelah berhasil merampas, pelaku melarikan diri bersama rekannya yang sudah menunggu dengan sepeda motor. Kejadian ini terekam kamera pengintai atau CCTV. Setelah dikejar oleh polisi, pelaku akhirnya tertangkap pada Kamis kemarin dan langsung mengembalikan ponsel milik korban. Dia datang dari sebelah sini, dia mengambil HP saya lewat dari belakang terus dia lari. Saya kira dia lari sendiri, ternyata ada temannya yang menunggu di jalan. Oh, pakai motor? Iya, mereka pakai motor. Habis itu saya kejar mereka, dia masuk di Jalan Dom dan teman-teman yang di Simpang Cemara juga membantu. Namun tidak didapat dan saya melapor di teman saya di dalam toko. Ternyata yang mengambil itu adalah kenalannya omnya teman saya. Oh gitu. Jadi syukur saya punya HP sudah dikembalikan, cuma kartunya sudah dibuang. Dan ternyata anak itu yang mengambil sedang mabuk atau sedang tidak sadar. Mabuk ya. Waktu itu HP-nya sedang dipegang atau gimana? Iya, HP-nya saya lagi sedang pegang. Saya lagi bekerja kan, pekerjaan lewat HP. Jadi saya lagi bekerja, tiba-tiba HP saya langsung ditarik. Jadi saya langsung kaget, saya langsung kejar orangnya. Seperti Warga dihimbau agar berhati-hati menggunakan ponsel karena pelaku kejahatan semakin berani dan tidak segan-segan melukai korbannya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Faye, wanita berusia 20 tahun ini mendatangi kantor Polsek Mimika Baru pada Kamis kemarin. Ia baru saja menjadi korban penjambretan. Korban mengatakan saat itu ia baru saja pulang dari rumah saudaranya di Jalan Samratulangi, Mimika. Ia tidak menyadari dua orang pria membuntutinya dengan sepeda motor. Saat berada di depan kantor pengadilan agama, kedua pelaku memepet kendaraannya dan langsung merampas telepon genggam serta tas yang berisi uang 3 juta rupiah. Pelaku langsung melarikan diri dan meninggalkan korban yang terjatuh dari sepeda motor. Tapi saya tidak kepikiran kalau mereka mau ikut, jadi saya sama dia dari sana, dia yang bawa motor. Sampai kita lewat jalan Pasar Lama, terus sampai depan Koramil, kita mau belok kan ada belokan, mau arah ke Patimura dengan Busiri. Teman yang cowok sudah belok duluan, sedangkan saya sama dia masih dari belakang. Jadi dia langsung jambret tas, jatuh, saya sama dia jatuh dari atas motor. Begini saya bilang dia, bangun, saya yang bawa motor. Jadi saya kejar. Teman cowok ini kan motornya gasnya pelan, dia tidak bisa kejar, jadi saya kejar sama dia. Orang tidak dikenal, dua orang yang menggunakan motor. Nah, pada saat itu korban pulang dari rumah adiknya di Jalan Ki Hajar Dewantara, rumah hantu. Nah, dalam perjalanan sampai di depan kantor pengadilan, dia dijambret oleh dua orang tidak dikenal menggunakan motor. Kemudian mengambil satu tas berisikan HP Vivo Y12 dengan uang sebanyak 3.300.000 rupiah. 3.300.000 rupiah. Aksi penjambretan dengan sasaran telepon genggam seringkali terjadi. Korban tidak sadar dan waspada karena saat menelepon di tempat tertentu justru memancing niat pelaku berbuat jahat. Sebagian besar korban biasanya adalah wanita. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Kami meminta suara kami yang 16.000 dikembalikan. Unjuk rasa memprotes keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada di Kabupaten Bovendigul terus berlanjut. Sekelompok orang pendukung pasangan Yusak Yakob berunjuk rasa di kilometer 7 di Bovendigul Kamis kemarin. Kelompok ini memprotes keputusan MK yang meminta KPU mengulang pemungutan suara tanpa menyertakan paslon Yusak Yakob yang didiskualifikasi. Ratusan pendukung paslon tersebut meminta MK meninjau ulang hasil keputusannya. Mereka juga meminta MK mengembalikan hasil pilkada Boven yang sudah dimenangkan pasangan Yusak Yakob.
rakyat Bovendigul untuk mengeluarkan pendapat. Tidak ada anarkis di sini. Tidak ada kriminal di sini. Di sini bukan pimpinan KKB. Kita hanya mau menyampaikan hak politik kita yang dikebiri, yang disolimi. Aksi unjuk rasa mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dan setelah puas berorasi, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Mahkamah Konstitusi Senin lalu memutuskan KPU Papua menggelar pemilihan ulang di Bovendigul tanpa diikuti paslon Yusak Yakob. Padahal pasangan ini meraih perolehan suara tertinggi saat Pilkada 9 Desember lalu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Bovendigul, Papua. Kepolisian Merauke masih terus mengembangkan kasus penipuan dengan kedok debt collector atau penagih hutang. Hingga saat ini polisi telah menyita 3 unit mobil dari tangan para penagih hutang yang beraksi tanpa dokumen resmi. Korban penipuan ternyata tidak sedikit jumlahnya. Hingga saat ini sudah puluhan warga datang ke Mapolres Merauke untuk mengadukan kasus serupa. Sebagian korban bahkan ada yang datang dari Kabupaten Bovendigul. 2 tersangka ini sesuai dengan rilis kemarin oleh KBO kami bahwa akan kita tetapkan dengan pasal pemerasan dan pasal penipuan, serta kita akan tambahkan lagi dengan pasal dari Undang-Undang Fidusia. Kemudian untuk perkembangan kita masih melakukan penyelidikan terus karena ini ada sangkut pautnya dengan mereka yang ada di Jawa dengan di Makassar. Untuk itu kami mohon dari rekan-rekan media bisa membantu kalau ada informasi, masyarakat juga ada informasi lain, silakan dilaporkan. Dan sementara masih banyak juga laporan-laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan. Silakan bagi masyarakat yang merasa dirugikan, silakan datang untuk membuat laporan. Kalau jumlah keseluruhan uang yang diambil dari masyarakat mungkin Pak Kasat sudah sampai berapa jumlahnya? Uang sementara kita masih dapat 30 juta. 30 juta, tapi kita masih lakukan pengembangan. Kami yakin masih ada lagi jumlah uang yang lebih besar yang sudah mereka dapatkan dari hasil ini. Barang bukti yang disita polisi kemungkinan besar akan bertambah mengingat kasus ini terus berkembang karena banyak aduan dari warga. Polisi sebelumnya menangkap 2 pria yang mengaku bekerja sebagai penagih hutang. Belakangan diketahui kedua pelaku diduga melakukan penipuan dan pemerasan karena kedua pelaku tidak mempunyai surat resmi atau dokumen sah sebagai dasar untuk menagih hutang. Kedua pelaku juga diduga menjual kendaraan hasil tarikan dari korban. Kasus ini terbongkar setelah salah satu korban memberanikan diri melapor ke polisi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Guna menjaga Kamtipmas di Mimika, Polres Mimika terus gencar melakukan patroli di seluruh kota. Patroli digelar di sejumlah kawasan rawan seperti di Jalan Budi Utomo, Kompleks Koperapoka, Jalan Cendrawasih, Gorong-Gorong, dan Kuala Kencana. Kawasan tersebut rawan dan sering terjadi penjambretan. Selain menggunakan kendaraan roda 4, polisi juga menggunakan sepeda motor agar lebih mudah menjangkau kawasan perkampungan. Kaurbin Ops Polres Mimika Ibtu Ranu mengatakan patroli rutin ini dilakukan untuk mencegah kejahatan yang belakangan marak terjadi di jalan raya maupun di sejumlah lokasi. Kami selalu meningkatkan kewaspadaan dan tetap melakukan patroli di wilayah hukum Kabupaten Mimika dengan maksud untuk menciptakan situasi tetap terpelihara dan masyarakat bisa merasakan keamanan baik di lingkungan masing-masing maupun di Kabupaten Mimika secara umum. Kami menghimbau kepada masyarakat agar bila mana menemukan suatu permasalahan atau yang diduga pelaku dari permasalahan tersebut, kami himbau agar melaporkan kepada kami baik melalui
telepon maupun mendatangi kantor Polres Mimika untuk segera kami respon. Patroli rutin ini petugas menerapkan prokes yang ketat dan juga tidak bosan-bosan menghimbau warga agar menggunakan masker serta jaga jarak agar tidak tertular COVID-19. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Kepolisian Merauke hingga saat ini masih terus mengusut asal-usul senjata ilegal yang disita dari 5 orang tersangka. Senjata tersebut sejauh ini diketahui diselundupkan lewat kapal laut dari Sulawesi Selatan. Polisi belum bisa memastikan apakah ada keterlibatan oknum TNI atau Polri yang menjadi pemasok atau penjual senjata. Ada 7 pucuk senjata api yang saat ini sudah disita Kepolisian Merauke. Tidak menutup kemungkinan jumlah senjata dan tersangka akan bertambah karena diduga masih banyak senjata api yang beredar di masyarakat. Untuk perkembangan kasus kepemilikan senjata api yang melanggar undang-undang darurat, sementara kasus ini kita tetap lanjut, cuma untuk penahanan mereka kita tangguhkan. Mereka tidak ditahan di dalam sel, tapi mereka akan diberikan wajib lapor. Ini berdasarkan permohonan dari tersangka dan ada jaminan keluarga, yaitu jaminan orang, itu berdasarkan dengan aturan yang berlaku. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada namanya kita nantikan kasus ini, bukan, tapi itu ditangguhkan. Berapa orang semua Pak Kasat? Ada 5 orang. 5 orang kita tangguhkan karena memang mereka kita tidak khawatir. Dan kita sebagai penyidik, mereka kooperatif, mereka siap untuk dipanggil, mereka tidak melarikan diri, dan mereka siap untuk kapan saja dipanggil untuk diperiksa. Pak Kasat, kira-kira ada kemungkinan tidak bertambah tersangka lain? Mungkin dari pengembangan dari 5 tersangka ini? Ya, sementara kami ada melakukan pengembangan, mudah-mudahan tidak lagi yang bermasalah dengan hal ini. Polisi menyita senjata api ilegal bersama 5 tersangka pada awal Maret lalu. Senjata-senjata ini menurut tersangka digunakan untuk berburu. Namun setelah diteliti, spesifikasi senjata berbeda, bukan untuk berburu, melainkan senjata mematikan yang biasa digunakan aparat kepolisian dan TNI. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dinas Kesehatan Merauke masih menunggu keluarga pasien yang membawa pulang secara paksa jenazah korban COVID-19 ke rumah. Hingga saat ini belum ada satupun kerabat atau keluarga yang datang untuk memeriksakan diri sesuai anjuran Satgas COVID-19. Sebelumnya, sekelompok orang mendatangi RSUD Merauke. Mereka tidak saja melakukan perusakan, namun juga membawa pulang jenazah anggota keluarga mereka yang meninggal akibat terpapar COVID-19. Dinkes menghimbau warga dan keluarga yang kontak erat dengan jenazah saat diarak ke rumah duka agar segera memeriksakan diri ke rumah sakit karena mereka berpotensi terpapar COVID-19. Merasa kontak dengan itu dan ini silakan gitu. Melaporkan diri untuk kita tes. Kalau kita sendiri menelusuri orang banyak begitu, kita nggak tahu siapa-siapa. Oh gitu. Dan gitu, kita mau cari tahu orang yang kemarin dengan itu, apalagi dengan kondisi yang begitu, yang petugas yang mau tracing pun juga takut. Jangan sampai kamu datang di sini mau covid kan kita malah diserang atau apa kan ya, petugas kita yang susah. Jadi apa himbauan dokter kepada keluarga atau mungkin teman-teman yang kemarin ikut? Nah, kan sudah ada himbauan dari Pak Bupati sendiri, dari apa dengan ini ya. Seperti dialog kemarin saya bilang, sekarang kan sangat tergantung pada pemahaman masyarakat terhadap COVID itu sendiri. Ya. Dinas Kesehatan Merauke meminta warga mempercayakan seluruh kasus COVID-19 pada rumah sakit atau puskesmas karena rumah sakit dan puskesmas memiliki peralatan akurat seperti PCR dan mesin TCM untuk mengetahui apakah seseorang terjangkit COVID-19 atau tidak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua kini memiliki laboratorium PCR. PCR didatangkan langsung dari Pusdokes Mabes Polri. Kapolri menilai Rumah Sakit Bayangkara Papua sudah seharusnya memiliki laboratorium PCR.
PCR dibangun dari kontainer yang dirancang sedemikian rupa sehingga desainnya terkesan kekinian. Dari segi kemampuan, laboratorium PCR bisa memeriksa 94 sampel dalam waktu 2,5 jam. Dalam sehari, PCR bahkan bisa melakukan pemeriksaan 2 hingga 3 kali pemeriksaan. Kapolda Papua Irjen Polisi Matius De Fakiri mengatakan dengan diresmikannya laboratorium PCR ini akan membantu mendeteksi COVID-19 sehingga langkah pencegahan bisa segera diambil. Dengan semakin banyak laboratorium PCR yang ada di Papua ini, kita semakin cepat melakukan kegiatan tracing dalam membantu masyarakat yang kontak erat dengan penderita COVID-19. Untuk itu segera kita lakukan testing. Dan apabila hasilnya positif, segera kita tangani secara tepat guna untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Dalam pemanfaatan laboratorium ini untuk diperhatikan juga stok bahan yang habis dipakai. Keterampilan tenaga kesehatan yang mengawaki dengan terus mengikuti pelatihan-pelatihan. Dan juga pemeliharaan perawatan peralatan laboratorium ini. Supaya dapat terus digunakan untuk upaya testing, tracing COVID-19 di tanah Papua. Tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan. Kita tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Data Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua menyebutkan 240 personel Polda Papua terpapar COVID-19, 7 diantaranya meninggal dunia. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Mahalnya harga cabai membuat warga di Jayapura saat ini dibuat pusing. Saat ini harga cabai mencapai Rp150.000 per kilogram dan harga ini masih bisa naik lagi karena cabai semakin langka di pasaran. Untuk meredam lonjakan harga, Dinas Pertanian Papua menggelar operasi pasar dengan membeli cabai langsung dari petani dan dijual di pasaran dengan harga petani, alias jauh lebih murah. Selain cabai, Dinas Pertanian juga menjual gula, telur, dan terigu, serta komoditi dapur lainnya dengan harga distributor. Warga bisa mendatangi operasi pasar yang digelar di Taman Imbi Kota Jayapura untuk membeli sembako dengan harga yang murah ini. Sekarang kalau saya tidak dengar harga cabai sekarang cabai rawit 155. Ya, 155 kilo. Nah, kami di TTI jualnya karena harga petani, kami jualnya 125. Itu subsidi atau memang? Tidak, memang itu harga petani. Maka ini naik karena terjadi penyakit cacar buah. Sehingga terjadi di semua tempat. Jadi di Kerom sebagai penghasil cabai, selama ini kan kita tahu pasar-pasar yang ada di Jayapura ini kan kebanyak memasukkan cabai dari Kerom, petani-petani Kerom. Nah, di Kerom ini terjadi penyakit cacar buah sehingga gagal panen. Nah, kemarin di Merauke juga yang tadinya akan produksi cabai sebenarnya surplus itu, tapi ya tadi juga kena penyakit. Ya ini dikarenakan kita kan dalam musim hujan sehingga kelembabannya tinggi. Operasi pasar yang dilakukan Dinas Pertanian bertujuan untuk menstabilkan harga, khususnya sembako di pasaran yang beberapa bulan terakhir tidak terkendali. Mahalnya harga cabai dan beberapa kebutuhan pokok di pasaran saat ini disebabkan kurangnya pasokan, sebagian diakibatkan karena gagal panen karena cuaca buruk. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.